tinggi. Selamat tinggi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Happy. SMK, Bisa. SMK, Hebat. DPIB, Cuan. Sekali lagi DPIB. Cuan. Oke, kalau kita sudah sehat, kalau kita sudah happy, itu artinya kita dapat anugerah dari Tuhan. Dan kalau kita sudah dapat anugerah dari Tuhan, kita harus mensyukuri itu. Oke, kita mulai kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Silakan petugas hari ini memimpin kita. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semua hadir hari ini? Hadir. Baik. Kita cek ya. Coba atas Nabila. Hadir. Alisa, hadir Bu. Andri Baim. Ada ya? Hadir. Angel Kelsey, hadir Bu. Citra, hadir Bu. Dini, hadir Bu. Esti, hadir Bu. Email, hadir Bu. Email ya, hadir Bu. Lukman, Ibu. Kevin, hadir. Gisela, hadir. Naila, hadir Bu. Novia, hadir Bu. Ika, hadir Bu. Lisa, hadir. Salsa, hadir. Santi, hadir Bu. Cynthia, hadir Bu. Sulis, hadir Bu. Pia, hadir. Denisa, hadir. Sila, hadir Bu. Ricky, Axel, Aprilia, Hadir Bu. Samuel, Hadir Bu. Billy. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Hari ini kita akan belajar bersama, namun sebelumnya biar semangat semuanya, anak SMK itu harus menghafal maksudnya. Semuanya berdiri. Alhamdulillah. Bisa beli dirimu. Iya. Indonesia.
belajar sesuatu lain tentang bagaimana kita sebagai anak SMK itu punya potensi sebagai seorang pengusaha. Dan hari ini kita akan mendalami lagi bagaimana seorang anak SMK tahu ya, potensi usaha yang akan dibangun kelak di bidang BPI. Baik, sebelumnya Ibu berikan kalian waktu untuk mengakses ini di grup kelas, nanti di grup kelas Ibu kirim link. Coba dijawab pertanyaannya, dijawab sesuai dengan kemampuannya. Dijawab sesuai dengan kemampuannya. Tidak usah merasa harus benar, tidak usah merasa harus lengkap jawabannya ya. Jawab sesuai dengan kemampuannya. Gitu ya. Supaya nanti kita tahu ya, kita tahu bagaimana nanti kita mau belajar apa. Semua? Oke, sambil dijelaskan ya. Kenapa kita harus tahu wirausaha yang harus kita laksanakan nanti? Hari ini kita mau tahu kenapa? Karena nanti kalian harus memahami profesi kalian sebagai seorang lulusan SMK di bidang BPIB. Kalian nanti mau apa? Ya, profesi kalian apa? Kalian jadi apa? Ya. Nah, lewat pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui apa saja sih profesi saya nanti, kemudian apa saja sih peluang usaha yang muncul ketika saya lulus dari BPIB. Kemudian kalian juga nanti akan tahu dan bisa menguraikan peluang-peluang usaha yang ada di BPIB. Ya. Peluang-peluang usaha apa aja yang bisa dijadikan wirausaha kelak. Kemudian kalian juga nanti akan bisa membuat kerangka usaha. Kerangka usaha itu kerangka program usaha yang akan kalian buat di bidang BPIB. Entah itu nanti di bidang konstruksi, entah itu nanti di bidang belakang, entah itu nanti di bidang apa aja yang menyangkut desain pemodern. Dan kalau kalian sudah paham apa itu profesi kalian, apa peluang usaha yang akan kalian buat nantinya, maka motivasi untuk belajar itu akan bangkit secara sendiri. Motivasi belajar itu akan bangkit secara sendirinya sehingga kalian, oh saya harus semangat karena saya sudah tahu masa depan saya di sini itu saya punya usaha, saya bisa berusaha sendiri, saya juga bisa melamar di perusahaan lain sebagai seorang karyawan. Lebih seperti itu ya. Jadi tidak sebagai kita hari ini kalian bisa tahu profesi kalian kelak, kalian bisa tahu peluang usaha yang akan kalian jalani, kalian juga bisa membuat kerangka usaha. Kerangka usaha itu bisa berupa perusahaan PT ya. Perusahaan PT itu kalian membuat badan usahanya apa, lalu membuat program usahanya apa, lalu struktur organisasinya apa dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Oke. Sudah ya dengan pengetahuan awal tadi sudah semua master? Kita lanjut atau ada yang mau ditanya? Ibu kasih kesempatan. Baik. Kalau sudah ada kita lanjut ke sini. Ini kalau kita lihat ya, ini ada gedung besar, sebelah ada gedung besar, dari sini juga ada, dari di sini ada perumahan yang untuk kamu
ya anak-anak sekalian bingung kebutuhan profesi apa yang ada di sini. Kemudian wirausaha apa yang mungkin ada di sini. Boleh satu persatu. Ya, kira-kira ada nggak perusahaan di situ? Ada nggak profesi yang muncul di situ? Coba, Angel, kira-kira kalau lihat gedung seperti itu, ada nggak perusahaan? Ada. Tenaga teknik. Oke, tulis ya. Tenaga teknik. Yang lain, ayo. Sir, apa kira-kira sir? Ada nggak perusahaan? Ada nggak? Tahu. Besi dua. Apa? Besi dua. Besi tua, boleh. Good. Ya, besi tua. Karena kalau ini runtuh jadi besi tua ya kan? Nanti kita cek. Di peluang ya, kita bicara tentang peluang usahanya. Apalagi yang lain? Ada? Badan Kepegawaian. Boleh. Nanti kita kan cek. Perhotelan. Perhotelan, boleh. Ada lagi? 3. Badan Kepegawaian. Yang keempat, perhotelan. Tukang bangunan. Tukang bangunan, good. Ada lagi? Perkantoran. Perkantoran, boleh. Kantoran. Oke, kita cukupkan dulu ya. Nanti kan kalian sendiri yang eksplorasi. Nah, lalu kita eksplorasi temuan tadi. Ada 6 tadi ya, ada tenaga teknik, ada siswa, ada apa lagi itu? Badan kepegawaian, ada perhotelan, ada tukang bangunan, ada perkantoran. Nah, sekarang kita eksplorasi. Ibu kasih memberikan kalian waktu nanti beberapa ke depan itu berdiskusi menjadi sumber memberikan contoh profesinya dan nanti akan dituangkan ke dalam LKPD-nya ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok hari ini kalian datangnya berapa? 26. Berarti ada 5, ada yang 6 ya. 5 dan 6. Ini dari sini ke belakang sudah 5. 1, 2, ini tambah ke sini, ini masuk ke sini, ini ke sana. Misalnya 1, 2, 3, Feby ke sebelah sana. Ya, langsung ke kelompok, langsung ke kelompok supaya kita keluar. Dan kalian cepat mengeksplorasi. Oke. Ini kelompok kali sebelah sini. Kelompok sebelah sini. Nanti bisa ditulis di sini nama kelompoknya. Kemudian nanti dari sebelah sana.
sana ya. Dari mana? Ya. Bu, dari mana, Bu? Kemudian itu profesi atau bukan? Ini profesi atau bukan, ya. Lalu ini ya di sini, ya semua. Satu, dua. Oh iya sudah. Ini sudah. Di sana sudah ada LKPD-nya. Berempat. 5. Loh ini 3 ke sini. Ke sini gabung sini 1. Itu berapa? 1, 2, 5. Nah, 1 ini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa 7 enggak apa-apa. Ya karena kan memang kurang kan tanggungan. Ya, oke. Yang di sana sudah ya? LKPD-nya sudah. Ya, berarti ini. Nah, tugasnya itu mendiskusikan tenaga teknik, besi tua, badan kepegawaian, perhotelan, tukang bangunan, perkantoran itu masuk di mana dia? Apakah dia memang profesi di bidang DPIB? Cari sumbernya. Sumbernya letakkan di sebelah kiri. Ya, misalnya kalian mendapatkan sumbernya dari jurnal apa? Ya, tuliskan di sini. Ya, setelah itu di sini nanti kalian mendeskripsikan profesi itu apa, wirausaha apa, dan pulang usaha apa. Ya, dan nanti setelah selesai bisa dipoto, nanti dikirim di grup WA kelas, kita presentasikan di depan. Ya, yang sebelah sini paham? Raise hand kalau tidak paham, angkat tangan, tanya ke ibu. Gimana? Jadi gini Bu, kita uraikan situ tuh di sini ya. Ya. Kayak tenaga teknik itu apa? Ya, besi tua. Tapi jangan dulu ditulis kalau belum menemukan referensinya. Ya, referensinya cari di literatur baik di internet di mana besi tua itu dia itu masuk bidang profesi apa bukan. Kemudian dia itu berhubungan enggak dengan pekerjaan sipil, pekerjaan bangunan, ya. Akses internet, paham ya? Kalau misalnya tidak ada, berarti eliminasi aja. Berarti dia bukan profesi yang dimaksud, ya. Ya, ini kan eksplorasi kita tadi, usulan kita tadi. Yang di sini paham? Oke, gimana? Ya, gimana? Kebijakannya pakai indra tulis. Yang di papan tulis itu kan ini ide yang kalian tahu tadi. Jadi itu ada tenaga teknik, ada besi tua, ada badan kepegawaian, perhotelan dan seterusnya. Nah, ini berhubungan enggak dengan DPIB, dengan ini tadi? Dengan ini tadi, berhubungan enggak ini menurut kamu? Nah, tadi menurut kamu itu kan berhubungan ya. Nah, sekarang kamu harus cek, cross check ke sumber. Sumber bisa cari di internet, jurnal atau buku-buku yang ada di BSE. Itu benar enggak kalau profesi besi tua ini ada hubungan enggak dengan teknik sipil, dengan DPIB? Kalau enggak ada, eliminasi, enggak usah dicatat di sini. Catat yang ada. Kalau misalnya tukang bangunan ada, catat di mana kalian dapat sumbernya, ya, karena kita mencari kebenaran, benar enggak ini profesi yang dimaksud, seperti itu. Oke, nanti kalau sudah bisa difoto, kalau kalian bisa buat dalam bentuk slide boleh juga. Ini profesi kewirausahaan peluang apa artinya, berbagi saja, ya, berbagi saja, siapa yang cari ini, siapa yang cari ini, nanti difoto, dikirim di grup WA kelas, presentasi di depan. Oke, ini? Jadi ini yang ditulis itu cuman yang betul aja? Yang benar, yang memang ada sumbernya, yang kebenarannya bisa dibuktikan. Oke, berbagi saja, ini pengertian-pengertian bisa berbagi dengan siapa yang cari ini, siapa yang cari itu. Nanti kasih sumbernya, karena kita perlu sumbernya membenarkan pernyataan kita. Paham? Sebelah sini, apa tadi, raise hand? Kami nggak paham lagi. Yang mana? Yang tidak paham yang mana?
Semuanya. Semuanya. Dari gambar ini tadi kan Ibu tanyakan, yang mana menurut kamu ini berpotensi memberikan profesi kepada seorang lulusan DPIB, ya. Jadi ada gedung rusak, ada ini. Nah, kalian tadi ada yang menjawab ini teknik sipil, ini profesinya besi tua, ini profesinya badan kepegawaian, kemudian ada perhotelan dan seterusnya. Nah, dari yang disampaikan ini, kalian harus mencari kebenarannya. Kebenarannya itu kalian eksplorasi di dalam literatur, ya. Nanti cari di googling, cari, ya. Kalau ada, tuliskan di sini. Tapi kalau tidak ada, jangan ditulis karena kita mencari sesuatu yang benar. Misalnya besi tua tidak ada, jangan diambil, ya. Berarti yang selanjutnya dan seterusnya dituliskan di sini. Nanti kalau ada yang bisa buat dalam bentuk PowerPoint, biasanya Axel bisa tuh buatkan dalam bentuk PowerPoint, profesi apa, wirausaha, terus kirim ke grup, nanti langsung dipresentasikan di depan. Oke? Ada lagi? Nanti kalau Ibu sudah ke sana, ada. Oke, silakan. Yang di sini sebentar, ini belum disentuh. Yang di sini sudah ya? Aman kalau ini bisa ya. Nanti kalau bisa buat dalam ringkasan dalam bentuk apakah PowerPoint seperti itu, kirim ke grup, nanti dipresentasikan di depan supaya dibuka di LCD. Oke? Kirimnya kapan? Di grup. Kalau sudah selesai langsung kirim, jadi kita langsung presentasi. Ya hari ini lah. Masa pelajaran kita sampai besok? Oke, bisa ya. Ini sudah ada. Ada lagi? Tadi di sini? Mana? Mana? Aduh. Jadi itu tadi kan kalian sudah menyebutkan dengan adanya gedung yang rusak seperti ini, teman-temanmu menyebutkan profesi yang ada di situ, yang dibutuhkan di sini ini tenaga teknik, besi tua, badan kepegawaian, perhotelan, tukang bangunan, perkantoran. Nah, ini kan pernyataan yang belum ada pembuktian. Nah, Ibu mau kalian membuktikan kalau memang ada tenaga teknik. Dari mana kalian tahu ada tenaga teknik? Ya, kalian googling dari mana. Nah, kasih alamatnya di sini. Kemudian kalian tulis di sini profesinya adalah tenaga teknik. Sebenarnya tenaga teknik ini luas ya. Bisa tenaga teknik mesin, bisa tenaga teknik mekanikal dan seterusnya ada ya. Tapi kalian bisa menjuruskannya ke DPIB sesuai dengan bidang kalian. Harus sesuai itu. Kamu pilih sendiri. Boleh tulis sendiri, kan eksplorasi. Namanya eksplorasi itu kalian kan melihat ini ternyata ada gedung rusak seperti ini. Oh, ternyata yang dibutuhkan di sana elektrikal. Setelah aku googling itu elektrikal, tulis di sini elektrikal. Kemudian nanti ini pengertian-pengertian bisa berbagi. Nah, kalau bisa kalian buat dalam bentuk PowerPoint, PPT, buatkan. Nanti kirimin di grup, nanti dipresentasikan di depan. Cah? Ibu kasih waktu 20 menit. Lebih cepat. Di sini sudah ya? Di sini sudah mulai? Oke, di sini? Yang betulnya. Kalau yang di depan itu tidak ada, kamu tidak menemukan juga sumbernya, jangan ditulis. Jadi kamu presentasi nanti yang memang ada kebenarannya, ada sumbernya. Sumbernya misalnya dari jurnal ini saya menemukan bahwa ketika ada gedung rusak seperti ini, ternyata tenaga yang dibutuhkan adalah misalnya kontraktor. Nah, tulis di situ. Nanti sumbernya ditulis di sebelah. Boleh, kan kalian eksplorasi pengetahuan kalian tentang kerusakan ini, ya. Jadi bukan hanya yang di depan itu, ya. Yang di depan ini tadi hanya penyampaian ide dari teman-teman. Boleh. Kalau kalian bisa tulis di HP dalam bentuk PPT itu lebih bagus. Nanti dikirim di grup kelas, nanti presentasinya pakai itu. Oke, ada yang sudah? Gimana? Kan cari kaitannya gitu. Iya, cari sesuai dengan bukti. Misalnya kamu menyebutkan apa? Menyebutkan tukang bangunan. Nah, tukang bangunan saya menemukan literaturnya
bahwa kalau ada gedung rusak itu tukang bangunan yang mengerjakannya. Tulis di sini alamat lilaturnya, kamu tulis di sini berarti profesi yang dibutuhkan ketika ada gedung-gedung rusak seperti ini ya tukang bangunan. Tapi kalau di sana kamu tidak menemukan besi tua, tidak menemukan badai kepegawaian, tidak usah ditulis ya. Lalu tidak usah juga menunggu yang di situ. Kalian juga bisa mencari sumber yang lain. Misalnya, oh saya tahu di situ ada misalnya seorang apa cleaning misalnya. Kan ada tuh pembersih di ini di yang kayak Spiderman itu. Nah, itu ada tuh. Googling. Silakan ya. Yang kuotanya tidak ini tadi tidak cukup ya di kota Ibu ya? Oke. Ini sudah? Oke, silakan. Ibu kasih waktu, yang sudah boleh langsung raise hand, bisa presentasi. Yang bagus lah, presentasinya masa begitu aja. Ya, tenaga listrik ya. Sudah ketemu. Oke, lanjut. Tapi ini dikasih penjelasan. Dikasih penjelasan, kamu juga harus tahu tenaga teknik itu apa. Apa itu tenaga teknik? Tenaga teknik di bagian apa? Karena tenaga teknik banyak, ya. Oke. Apa yang dicari? Badan kepegawaian. Yang sudah bisa langsung presentasi. Bu, berarti yang dicari itu apa profesi? Iya. Bidang DPIB itu apa aja sih yang Buku waktu di flipbox Ibu kemarin juga ada Ibu kirim ya. Ya kan, di grup ada. Boleh? Oke. Sumbernya jangan lupa ya supaya bisa di cross check ya. Ya, ada kemarin. Ada tapi oke. Silakan kalau ada yang ditanya. Loh ini punya siapa? Kosong ya? Kosong. Yang di sini sudah? Oke. Ya, lanjut. Yang sudah bisa langsung angkat tangan, kita bahas. Belum? Oke, silahkan. Jam 2 ada Sudah? Ada yang sudah? Kalau sudah bisa dikirim ke grup.
Yang sudah tadi kelompok kelompok berapa ini? Kelompok 1 lah, anggap begitu ya. Duluan. Berarti ininya Setelah. Pakai itu atau mau pakai LCD depan? Oke, ini ada teman yang sudah selesai, mereka bisa presentasi duluan, ya. Sambil yang lain sambil mendengarkan ya, sambil menanggapi ya. Ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Selamat siang. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Maria Kerin, Saya Jenny, saya Muti, saya Dita. baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi yang pertama itu terdapat uraian profesi di bidang DPIB, yaitu sebagai berikut: drafter, quantity surveyor, quality control, logistik, konsultan perencana, pengendali proyek, kontraktor atau pemborong, pelaksana lapangan. Berikut di sini terdapat alamat atau sumber literaturnya, dapat dilihat. Lalu dari sumber literatur yang diperoleh, dua sumber literatur yang diperoleh yaitu pada bidang profesi, bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti keterampilan strategi tertentu. Lalu yang kedua terdapat kewirausahaan, proses melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberi nilai lebih. Lalu terdapat peluang usaha, yaitu momen atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang guna meraup keuntungan. Ada yang ditanyakan? Silakan, kelompok lain mau menanggapi boleh. Tidak ada. Ya, kita tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Yang lain? Silakan, siapa yang mau menyusul?
Anggap kelompok 2 kalau yang menyelesaikan nomor 2. Anggap kelompok 2 yang menyelesaikan nomor 2. Oke. Kelompok yang sebelah sini? Sudah. Kelompok 2. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya yang mau menyampaikan, silakan. Selamat siang. Silakan. Silakan, kelompok yang lain menanggapi. Ya. Tepuk tangan. LKPD-nya silakan dikumpul. LKPD-nya silakan dikumpul. Ya, untuk pertemuan hari ini 2 kelompok sudah menampilkan, ya. Yang lain sudah selesai? Oke. Yang lain boleh dikumpulkan? Yang lain boleh dikumpulkan. Kita ya. Sudah? Untuk kelompok 2, 3, kelompok 3, 4, 5 dan akan presentasi di minggu selanjutnya, ya, akan presentasi di minggu selanjutnya. Dari dari 2 kelompok yang sudah presentasi tadi, ya, kita sudah tahu bahwa ada peluang usaha kalau ada gedung yang rusak, kemudian bangun baru, dan seterusnya. Ada peluang usaha di bidang itu, ya. Kelompok mana yang belum ngumpul? Ayo dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan dulu. Oke. Ya. Oke, silakan berbalik kursinya supaya kita bisa mendiskusikan sama-sama. Ya. Ya. Kita tarik kesimpulan bersama-sama, ya.
Silakan kembali ya. Dari 5 kelompok ini ya, 5 kelompok ini semuanya sudah mengumpulkan, semuanya sudah memberikan pendapatnya. Tadi sudah kita dengar bersama ya, ada drafter ya, ada quality server ya, ada quality control, ada logistik, ada konsultan perencana ya, ada apa lagi? Kelompok 2 itu mengatakan ada pemborong ya, kemudian ada pelaksana lapangan. Sumber-sumbernya sudah kalian cantumkan, luar biasa. Jadi hari ini kita belajar bersama, kalian menemukan sendiri ya, menemukan sendiri apa itu profesi, apa itu wirausaha, kemudian apa itu peluang usaha di bidang konstruksi, di bidang DPIB yang saat ini kalian sedang pelajari, yang saat ini adalah bidang kalian ya. Baik, adakah yang perlu ditanya sebelum kita lanjut? Nah, sebelum kita lanjut, adakah yang perlu ditanya? Ya jelas ya, jelas bahwa jurusanmu ini memiliki peluang kerja yang sangat besar. Ya, jurusanmu ini memiliki peluang kerja yang sangat besar. Karena kita sudah belajar, ya, otomatis kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana ya. Kemampuan kita sampai di mana. Ibu memberikan 10 pertanyaan saja ya. Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya, lihat di grup. Lihat di grup kelas. Di grup kelas Ibu sudah kirim. Ya. Ibu sudah kirim, silakan langsung join. Ya. Silakan langsung join. Iya, di WA itu. Hah? Join sama temennya. Coba. Ya. Sudah ada Novia, Pika, email, Sentia, yang lain. Ayo segera masuk, kita mulai. Tadi rekeningnya nggak bisa? Penuh. Berarti sama Pika, Pirsa join sama siapa? Nanti tulis namanya. Berarti Lukman sama Alisa. Ya, ditulis namanya. Ya, ditulis namanya ya. Chelsea sama siapa? Pia sama siapa? Kalau sudah terlanjur masuk, keluar lagi. Ya. Kalau sudah terlanjur masuk, keluar lagi. Ya. Kalau sudah terlanjur masuk, keluar lagi. Sudah masuk semua ini? Kita mulai ya. Silakan. Silakan kita evaluasi sebentar. Perlu dilihat enggak peringkatnya? Kalau enggak perlu kita tutup. Ya, kalau berdua join bikin 2. Kalau bertiga enggak apa-apa. Terus koma 3. Ya. Ayo, Sulis masih di atas, disusul Aprilian. Ayo, dinaik oleh Axel. Perlu ditutup? Masih mau dilihat peringkatnya atau? Atau enggak apa-apa? Biar semangat ya. Aprilian naik.
Luar biasa. Berarti kalian ketika kalian belajar sendiri mencari, berarti kalian bisa lebih mengerti ya. Lo mana namanya di situ? Pika kok. Oke. Sudah selesai semua belum ya? Sepuluh soal saja. 10 soal saja. Oke, waktunya habis. Selamat kepada Jesse, Sulis, dan Pika. Baik ya, baik. Oke, sebelum kita evaluasi refleksi, Ibu mau memberikan satu penguatan lagi untuk profesi bidang DPIB. Boleh sambil senam-senam ya, coba agak meregangkan badannya ya. Kita refleksi dulu sebelum kita. Boleh berdiri. DPIB 2. DPIB 2. Oke. Hari ini kita sudah belajar apa sih profesi kita ketika kita lulus. Kemudian apa sih peluang usaha yang akan kita peroleh nanti. Anak-anakku, adakah hal yang menarik sekali hari ini? Hal yang menarik sekali di dalam pembelajaran ini hari ini. Ada apa? Kuis. Oke. Yang lain? Kuis juga. Oke, nanti kita banyakin kuis. Kemudian adakah hal yang tidak kamu ketahui yang memang ingin kamu kembangkan? Ada? Apa? Samuel apa? Lihat tadi itu ada 5 juta, ada 6 juta, 500 juta. Apa? Ada?
Kalau ada akan Ibu referensi, akan Ibu daftarkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi misalnya kalian mau mendalami apa, nanti Ibu akan selipkan walaupun itu bukan materi profesi ini, tapi nanti akan Ibu selipkan di pertemuan yang akan datang. Adakah yang mau didalami? Jadi paling tinggi siapa? Gaji yang paling tinggi, wah itu tadi mulutnya monyong, paling tinggi gajinya mulutnya monyong, ya. Nanti di KPD didalami lagi ya, ada gaji yang paling tinggi apa ya, jadi supaya termotivasi. Gaji yang paling tinggi ya, yang paling tinggi adalah gaji orang yang giat bekerja. Itu gaji yang paling tinggi. Kalaupun punya profesi bagus tapi tidak giat bekerja, itu nggak akan dapat gaji tinggi. Kemudian adakah yang tidak kamu pahami sama sekali hari ini? Tidak ada. Keren. Keren. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, kalau begitu kalian sudah paham profesi kalian, kalian juga sudah tahu gambaran gaji-gaji ke depan itu seperti apa. Harapan Ibu kalian semangat. Belajar di jurusan kalian itu memberikan masa depan yang menjanjikan, ya, menjanjikan. Kembali lagi belajar dengan giat. Ya. Kuncinya itu, kembali lagi belajar dengan giat supaya apa? Supaya ketika kita sudah mengangankan profesi tertentu, tadi sudah disebutkan ada drafter, ada surveyor, ada apa lagi tadi? Terakhir mulutnya monyong. Ya, seperti itu ya. Nanti di AKPD-nya diperdalam lagi. Baik, adakah yang mau ditanya sebelum kita tutup? Sebelum kita akhiri? Baik. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, kita akan mengakhiri kelas kita hari ini. Kita sudah mengawalinya dengan doa, pastinya kita akan mengakhirinya dengan doa. Ya, kembali saya persilakan tugas hari ini untuk membawa kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang lagi kita berdoa. Berdoa kembali. Doa selesai. Kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat siang. Jangan terus.